Apa tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah? Kita nilai. Manusia itu diciptakan oleh Allah sama jin. Dalam ayat ini, ini dua ini. Ada manusia, ada jin. Diciptakan oleh Allah hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Qala fi ayatil ukhra, wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Orang-orang tua saya yang saya muliakan, para pengurus BKM yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah majelis ta'lim, insyaallah kita semuanya ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, subuh ini kita masih dalam keadaan hidup dan sehat. Bersyukur kita kepada Allah masih bisa kita hidup dan sehat, dan yang paling terpenting adalah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Alhamdulillah, dengan adanya hidup sehat, dikasih Allah untuk beribadah, inilah peluang kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Umat Islam itu tujuannya akhirat, bukan dunia. Cuma kita perlu keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia. Apa arti selamat itu? Kita bisa beribadah kepada Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami azab api neraka. Artinya apa? Akhirat itu abada, selama-lamanya. Tidak ada mati lagi, Bu. Tak usah pikir lagi, nanti entah ada lagi akan mati lagi. Tidak ada lagi itu. Artinya apa? Disitulah kita ditempatkan abada, selama-lamanya. Berarti dunia ini sementara. Jaga keseimbangan. Ibu makan daging kambing dan lembu banyak pun, kalau tak bisa menjaga keseimbangan, tak makan sayur, yakin dan percayalah, tak duduk ibu situ tak bisa apa-apa. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita dapat syafaat. Tapi janganlah pula awak mudah-mudahan tapi tidak pernah kita melaksanakan. Yang pertama adalah sunnah Rasulullah. Yang kedua, ziarahlah ke makam Rasulullah. Siapa yang menziarahi aku, masih aku sudah tiada, maka samalah dia menziarahi aku pada waktu masih hidup. Masya Allah. Di hadis lain, siapa yang menziarahi aku, mengunjungi aku, imma hayatan aw mayitan, apakah aku hidup atau sudah tiada, nanti di akhirat ku berikan dia syafaat. Ada uang, naik haji lah. Ada uang, umroh lah. Jangan simpan-simpan uang itu. Umroh, lalu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, baca banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul kita hari ini adalah makna manusia dalam Al-Quran.
Ada 3 makna manusia dalam Al-Quran, dalam tafsir Al-Misbah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dia yang paling penting. Tujuan manusia. Ini makna tadi saya bilang, ini tujuannya dulu. Apa tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah? Kita nilai nih. Manusia itu diciptakan oleh Allah sama jin. Dalam ayat nih, ini 2 ini. Ada manusia, ada jin. Diciptakan oleh Allah hanya 1. Illa liya'budun. Supaya mau menyembah, beribadah. Cuma itu. Bapak yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, maka kita harus tahu makna manusia itu apa. Pertama, disebutkan manusia itu dalam Al-Quran adalah al-insan. Supaya kita ini paham, nanti jangan kita menjudge orang, memusuhi orang. Oh, ini manusia rupanya, maklum awak. Apa al-insan itu? Manusia. Akar kata dari gerak, lupa, bahagia, atau senang. Wajar. Pernah ibu merasa lupa? Pernah, Bu? Lupa saja pun kerja ya, sudah 60 tahun ke atas ya kan. Pernah ibu merasa, pernah ibu bergerak? Ya bergeraklah. Pernah ibu senang? Pernah ibu merasa galau? Pernah ibu merasa tak enak pikiran? Itulah manusia. Al-insan, manusia. Asal katanya adalah gerak. Ini tafsir Al-Misbah. Jadi kalau ada orang lupa-lupa, jangan diejek. Betul-betul lupa aja kerja kau ya, lupa aja kerja kau ya. Memang begitu manusia. Kenapa kita tahu mengatakan harus makna manusia? Supaya kita ini tak mau saling menyalahkan. Maka ada pepatah orang Arab, al-khata'u wan nisyan li sifati lil insan. Sifat khilaf dan salah ada pada diri manusia. Makanya adalah kata-kata yang kita dengar mengingatkan. Betul. Ini bukti manusia lupa. Makanya adalah kata-kata mengingatkan. Ini kui. Apa mengingatkan itu? As-salatu khairum minan naum. Mengingatkan enggak itu? Udah kalian tidur tuh, bangunlah. Itu lebih bagus sholat ketimbang tidur. Diingatkan. Tidak juga mau dia. Itu sudah berarti manusia berbentuk setan. Inilah maksud manusia itu. Bergerak, iya. Udah mati Pak Ustadz, tak manusia lagi. Tak ada nyawanya, tak bergerak lagi. Lupa, iya manusia. Ini kita pahami supaya kita tidak menyalahkan orang lain terus. Karena kita sama bahagian dari manusia itu. Jangan menjustis orang. Mungkin dia lupa mengaji. Mungkin lupa dia sholat. Mungkin lupa dia berbuat baik. Maka kita mengingatkan untuk itu. Itulah tugas kita nih. Makanya Rasul diutus apa? Liutammima makariman akhlak. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan mau menjustis orang. Di sini letaknya manusia itu. Pahami bahwa manusia itu bergerak, lupa, senang. Itu adalah bagian manusia. Makanya kita ini kalau ditimpa cobaan agak-agak pusing kepala. Manusia. Sama siapa Allah timpakan cobaan? Sama manusia. Cobaan itu datang untuk manusia yang lupa tadi ini, untuk manusia yang sok-sok senang tadi ini, untuk manusia yang tadi ini lupa dia segala perintah Allah. Dicoba oleh Allah. Itu gunanya itu. Kenapa? Manusia ini suka lupa. Itulah manusia. Diingatkan pun tak ingat dia, apalagi tak diingatkan. Ada orang gitu kan? Diingatkan pun tak mau ingat, apalagi tidak diingatkan. Kita tidak mau nanti sampai disebutkan oleh Allah khatamallahu ala qulubihim. Mana mau kita itu? Tuh. Apalagi masih dalam kata-kata insan. Kalau sudah kita lupa, senang, bergerak segala macam,
artinya melupakan kesalahan orang lain. Lupa kita kan? Lupakan kesalahan orang lain. Ada nggak lupa kita? Ada. Tapi yang paling penting adalah lupakan kesalahan orang lain. Lupakan kebaikan kita. Itu yang paling penting. Lupakan kesalahan orang lain. Tidak usah diingat-ingat lagi. Lupakan kesalahan orang lain, lupakan kebaikan kita sama orang lain supaya kita tidak banyak menuntut. Coba lah Bu, tes. Apa yang sudah, makanya ada 4 tanda-tanda celaka itu kata Rasul. Salah satunya adalah wa dzakarul hasanatil madiyah, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan lagi ya, apa yang kita lakukan tahu saya sebut-sebut lagi. Nah, selanjutnya apa lagi? Tadi kan senang manusia itu. Kalau udah manusia itu senang, ada rasa senang, ada rasa sedih, maka berikan kesenangan sama orang lain. Karena manusia itu ada perasaan senang. Senangkan orang dalam hidup. Siapa yang, sampai ada hadis, siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah mudahkan. Itulah manusia. Supaya paham kita manusia nih, jangan sok paten. Karena ada kesenangan dalam manusia. Manusia itu senang, rasa senang ada, senangkanlah hati orang. Pinomat datang suami pulang dari kerjaan. Assalamualaikum mami. Oh sayangku, adakah engkau di rumah? Waalaikumsalam. Papa pulang. Senyum awak. Kira-kira begitulah. Minimal awak sudah memperhias diri suami pulang. Jangan lagi bawa ketek lagi, udah mandilah. Senang suami. Inilah peluang masuk ke dalam surga. Kenapa dasar kita nih suka senang? Senangkan orang lain. Kalau bahasanya mudahkan urusan orang lain, maka dia dapatkan kesenangan. 1, al-insan. 1, 2 lagi. Yang kedua, makna manusia itu adalah dalam Al-Quran al-basar. Apa al-basar itu? Penggunaan ini menekankan kepada sifat jasmania. Tadi kan masih sifatnya ruhania, senang, sedih, ya kan? Itu kan ruhaniahnya. Ini al-basar. Manusia itu adalah penggunaannya adalah melihat. Al-basar ini melihat pada jasmania. Contoh naluriah. Contoh apa ini? Manusia bisa dilihat. Manusia itu bisa dilihat, bisa diraba. Bisa manusia dilihat? Itu manusia. Kalau tak bisa lihat, jin. Makanya ada orang bisa hilang, jin itu. Enggak manusia saat itu. Jadi manusia itu bisa dilihat, diraba, memerlukan minum, berkembang biak dan seterusnya. Itu manusia. Karena basar. Basar itu adalah melihat, tapi dia lebih banyak jasminianya. Tubuhnya bisa dia bisa dilihat, bisa diraba, bisa bergerak, bisa berkembang biak. Berkembang. Tapi nikahlah dulu. Baru kawin. Jangan kawin dulu baru nikah, terbalik. Nikah dulu. Nah ini kan contoh manusia. Artinya apa nih? Manusia ini bisa lapar, bisa haus, bisa kenyang. Betul tidak Bu? Bisa Ibu kenyang? Bisa haus? Nah untuk mendapatkan jasmaniah ini, maka kata Allah, kulu wasrobu halalan thayyibah. Makan dan minumlah dari harta yang baik. Ada harta yang halal lagi baik. Nah ini sebutkan dalam Al-Quran tentang basar tadi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilaha wahid. Ila akhir ayat. Ada ini. Sebutkan, katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini senang melihat hambaku seperti kamu yang telah beribadah kepadaku. Ya lain, fama ya'mal shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya apa ini? Allah senang melihat hamba-hambanya yang beribadah. Jasmani mempunyai macam, harus dengan yang halal. Nah itu maksudnya. Jadi rupanya kalau mau tumbuh bagus jasmaniah kita ini,
supaya kita tidak lapar, supaya kita berkembang, supaya kita ini punya anak banyak, supaya kita ini bagus psikomotoriknya semuanya, maka gunakanlah dari yang halal lagi yang baik, jangan yang haram. Karena manusia lapar. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang takwa, menerima. Siapa itu? Kerjakan perintah Allah. Makan dan minumlah yang baik. Kalau uang menang togel, jangan dipakai. Berapa angka kau menang? 3 angka, umat dapat 3,5 juta nih. Udah jangan kau belikan makanan, belikan aja baju. Cobalah pandai-pandainya itu. Sama aja itu Pak. Belikan aja baju, kan nggak kita makan. Baju itu nggak dipakai rumahnya. Pakai yang haram. Udah kita bahas kemarin tuh. Orang yang masuk masjid harus pakaian yang bagus. Bagaimana yang bagus itu? Jangan uang yang haram. Uang yang halal saja. Uang haram bakar saja, nggak usah pakai lagi. Kemanapun, jangan dipakai kemanapun. Nggak ada gunanya. Bakar, taubat. Ini enggak. Uang haram, belikan baju koko. Belikan telekung istrinya. Allahu Rabbi ya Karim. Tak boleh. Kenapa? Karena manusia itu udah ada aturan mainnya. Kulu wasrabu halalan thayyibah. Jadi paling tidak adalah, nah itu dia. Terus kalau kita ini adalah manusia yang melihat, yang bergerak segala macam, maka paling tidak adalah harus disesuaikan dengan aturan-aturan Allah. Nah, yang terakhir, supaya ada bertanya. Yang terakhir, ada namanya makna manusia itu annas. Apa annas itu? Annas itu dari kata annasai, gerak atau tunas atau tampak. Jadi rupanya annas itu manusia yang nampak. Berbuat baiklah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, kan betul? Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Jadi jangan awak sendiri-sendiri. Kalau bisa, ajak orang bisa berbuat baik. Makna manusia ini, al-insan ini, annas ini adalah sangat luar biasa. Kalau ini kita amalkan, insya Allah, maka kita disebutkan Allah, itulah dia, illa liya'budun, sudah kita kerjakan. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi, maka sudah kita kerjakan pengabdian itu. Tidak saja beribadah kepada Allah, tapi kita mengajak orang berbuat baik. Inilah makna manusia. Manusia tidak menghukum, tidak menjustis, tapi dia hanya mengajak untuk berbuat kebaikan, sehingga sempurnalah kita dari segi makna manusia. Apa itu? Ada maknanya adalah yang pertama, maknanya adalah al-insan, al-basar, dan an-nas. Insyaallah mudah-mudahan tujuan manusia ini tercapai hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita tengok orang buat jahat, jangan dijustis, aja. Selesai. Senangkan orang, mudahkan urusan orang. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan illa liya'budun. Tadi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, insyaallah mudah-mudahan pengajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.